NIM 2019-33156 dari kelas 6D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Lubis. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai isu-isu global yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Isu-isu global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, manusia sebagai penghuni permukaan bumi dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif maupun kualitatif selalu meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut membawa dampak luas terhadap segala kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tadi, manusia mengumpulkan berbagai cara dan alat yang kita kenal sebagai teknologi yang telah berkembang mulai dari yang paling sederhana sampai pada yang paling maju atau teknologi canggih. Perkembangan kemajuan dan penerapan teknologi untuk melayani kebutuhan hidup mereka merupakan ciri-ciri peningkatan kualitas kemampuan penduduk sebagai sumber daya manusia. Mengenai isu dan masalah global, mengemukakan pokok-pokok penduduk dan keluarga berencana, hak rakyat menentukan pemerintah sendiri, pembangunan, hak asasi manusia, imigrasi dan pengungsian, kepemilikan bersama secara global, ruang lingkungan hidup dan sumber daya alam, persebaran kemakmuran, teknologi, informasi, sumber daya, jalan masuk ke pasar, kelaparan dan bahan pangan, perdamaian dan keamanan, prasangka dan diskriminasi, isu dan masalah yang telah dikemukakan tadi bukan lagi hanya dirasakan secara lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan telah menjadi isu dan masalah global yang telah dirasakan serta disadari oleh masyarakat dunia, badan dan lembaga dunia, baik organisasi yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun yang di luar PBB seperti lembaga swadaya masyarakat telah menaruh perhatian serta kepedulian terhadap masalah-masalah global. Sebagai contoh tinjauan lebih terurai, kita angkat beberapa isu dan masalah seperti penduduk dan keluarga berencana, pembangunan, hak asasi manusia, migrasi, lingkungan dan sumber daya. Dalam pembahasan singkat, pembahasan tersebut akan diketengahkan pada selanjutnya. Yang pertama, penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk bukan hanya merupakan masalah nasional Indonesia, melainkan juga merupakan masalah bangsa lain, baik bangsa-bangsa yang telah terbelakang dari sedang berkembang maupun bangsa-bangsa yang telah maju. Persoalan-persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya masalah yang menimpa bangsa Indonesia, melainkan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, masalah ini dapat dinyatakan sebagai masalah global. Selanjutnya, pembangunan, yaitu sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan fisikal telah sedang atau dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun demikian, karena pada pelaksanaannya melibatkan segala sumber daya, baik alam maupun sumber daya manusia, termasuk kemampuan ipteknya, masih banyak menghadapi masalah. Oleh karena itu, pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat pada sisi lain menjadi masalah. Kenyataannya demikian masih dialami oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian, pembangunan sebagai suatu masalah juga menjadi masalah global. Hak asasi manusia, kita semua meyakini akan firman Allah, manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Berdasarkan ayat tersebut, kita manusia itu bersifat majemuk, namun demikian di hadapan Maha Pencipta tidak ada bedanya. Perbedaan yang ada di antaranya kita terletak pada ketakwaan kita kepadanya. Dengan demikian, sesungguhnya setiap manusia memiliki hak asasi yang sama untuk diperlakukan
kehidupan sebagai makhluknya. Namun demikian, dalam kehidupan di masyarakat, hak asasi selaku manusia ini mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi pelanggaran atas HAM tersebut. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lainnya merupakan pelanggaran HAM. Hal tersebut dialami oleh kelompok masyarakat atau perorangan tentu di negara masing-masing. Masalah itu terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, masalah HAM ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan juga merupakan masalah global. Pelanggaran HAM baik yang dialami oleh perorangan maupun kelompok terjadi di mana-mana. Yang pertama yaitu ada isu global. Setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut, salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Isu lingkungan hidup, pasar bebas, pergeseran ideologi, dan masalah hak asasi manusia faktanya tetap hangat dan cenderung agar tetap mendapat perhatian masyarakat global. Dan kalau negara tidak siap dengan isu tersebut, akan berdampak di segala bidang, mulai dari bidang ideologi, politik, keamanan, dan khususnya di bidang sosial dan budaya. Adapun isu-isu nasional, yaitu isu-isu yang berkembang atau hadir dalam suatu bangsa dan bertentangan atau yang menimbulkan polemik seseorang, sebuah organisasi, atau dalam bangsa itu sendiri. Sebagai warga negara, perwujudan individu yang berkualitas atau warga negara yang baik sangat dibutuhkan oleh negara dalam rangka proses pembangunan. Sementara pengaruh isu-isu ini ternyata mampu memaksa sebagian generasi muda untuk meninggalkan nilai-nilai kebaikan serta nilai kehidupan sosial dan budaya yang ada di sekitar mereka, sehingga terjebak dengan kebiasaan yang jauh dari nilai-nilai kebaikan, nilai yang menjadi tantangan kita dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di negara kita sendiri. Adapun salah satunya negara yang memiliki isu-isu atau permasalahan sosial dalam budaya di dalam negaranya, yaitu di negara Jepang. Pada dasarnya, Jepang merupakan negara yang maju dan tentunya memiliki sistem pendidikan dengan berbagai macam persaingan yang mulai dibiasakan sejak dini. Tetapi di balik kemajuan teknologi dan kebudayaan yang ada, tentunya ada berbagai macam masalah dan kasus sosial. Salah satunya masalah sosial tersebut adalah hikikomori. Di Jepang merupakan banyak hikikomori di Jepang. Cukup banyak yang memutuskan hubungan antara dirinya sendiri dengan masyarakat sosial. Ketika mereka sudah memutuskan hubungannya dengan masyarakat sosial, mereka cenderung mengurung diri mereka di dalam kamar selama lebih dari 6 bulan dan hanya berkomunikasi bersama anggota keluarganya. Ada pula isu selain hikikomori, yaitu disebut dengan ibu pendidikan. Biasanya ibu-ibu di Jepang jadi sangat terobsesi dengan keberhasilan akademik anak-anak mereka